sedang mendengarkan podcast ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan melakukan bincang-bincang seputar proses pembelajaran di sekolah dasar, lebih tepatnya di SD Negeri 106826 Sidodadi. Nah, sebelum kami melakukan perbincangan, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Kami merupakan mahasiswa PPG Calon Guru tahun 2024 gelombang 2 dari Universitas Negeri Medan yang sedang melaksanakan PPL di SD Negeri 106826 Sidodadi. Nah, pada kesempatan kali ini kita telah memiliki dua narasumber yang sangat luar biasa. Yang pertama ada Ibu Hildayani Nasution selaku wali kelas 2A dan sekaligus menjadi guru pamong kami di sekolah ini. Halo Ibu, apa kabar? Halo. Nah, yang selanjutnya ada Ibu Reni Purwanti selaku wali kelas 5B dan sekaligus menjadi guru pamong kami juga di sekolah ini. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, terima kasih sudah mau meluangkan waktunya untuk bincang-bincang kita hari ini ya Bu. Sama-sama. Langsung saja tanpa menunggu waktu yang lama, kita lanjut saja. Sebagai seorang guru, tentu kedua Ibu sudah memiliki pengalaman yang cukup banyak, yang sudah banyak dan memiliki ilmu yang banyak mengenai pembelajaran. Jadi kami ingin bertanya dan menggali informasi mengenai sebenarnya saat melakukan pembelajaran, apa tujuan dari pembelajaran yang Ibu lakukan? Oke, Ibu ya. Pada dasarnya mungkin setiap mata pembelajaran itu kan memiliki tujuan pembelajaran yang berbeda-beda. Dan dalam setiap tujuan pembelajaran itu tentunya memuat kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik sesuai dengan materi yang diajarkan. Salah satu contohnya misalnya pada bidang studi Bahasa Indonesia di kelas 2 terdapat materi tentang tempat umum. Nah, maka tujuan pembelajaran dari materi tersebut yaitu peserta didik mampu mengenali tanda-tanda yang ada di tempat umum. Nah, itu tujuan pembelajaran. Kalau Ibu, Kalau di kelas 5 sesuai dengan mata pelajarannya, misalnya bahasa Indonesia. Salah satunya materi pembelajarannya yaitu teks prosedur. Tujuan pembelajarannya adalah peserta didik itu bisa mampu membuat cara makanan atau minuman sederhana. Jadi sesuai dengan apa materinya dan apa pelajarannya. Lalu yang selanjutnya kan Bu, dari tujuan pembelajaran yang tadi telah Ibu paparkan, bagaimana sebenarnya posisi kemampuan peserta didik dilihat dari tujuan pembelajaran tadi? Kemampuan peserta didik berdasarkan tujuan pembelajaran yang memuat kompetensi-kompetensi yang harus dicapai dalam setiap materi. Tentu peserta didik mampu memiliki kemampuan yang berbeda-beda, jadi nggak semuanya sama. Jadi berarti setiap peserta didik beda-beda gitu ya Bu? Ada yang cepat, ada yang sedang, ada yang apa. Jadi nggak bisa semua itu sama. lalu mengapa Bu tujuan pembelajaran itu harus seperti itu? Karena pada dasarnya dalam penyusunan tujuan pembelajaran itu ada beberapa hal yang dimuat di dalamnya, yaitu ada ABCD, di mana A-nya itu artinya audiens, A-nya itu audiens, di mana audiens ini adalah peserta didik yang harus mencapai tujuan pembelajaran itu. Kemudian B-nya adalah behavior ya, yang mana artinya itu kompetensi apa yang harus dicapai oleh peserta didik. Sedangkan C-nya di situ adalah condition, yang artinya melalui apa tujuan pembelajaran tersebut dapat tercapai. Dan D di situ adalah degree, yaitu standar yang harus dicapai seperti dengan baik atau dengan benar, dengan tepat dan sebagainya. Gitu. Lalu kan Bu, berdasarkan tujuan pembelajaran tujuan pembelajaran yang tadi nih kan,
Kira-kira unjuk kinerja yang bagaimana yang bisa Ibu bagikan sama kami dan teman-teman semuanya? Contohnya unjuk kinerja yang biasa diterapkan di proses pembelajaran, yaitu yang pertama diskusi kelompok dan presentasi melalui diskusi kelompok itu sendiri. Yang kedua, bisa dilihat keaktifan peserta didik dalam menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Selain pada presentasi peserta didik, dapat juga menampilkan misalnya pidato ataupun membaca. Lalu Bu, apa yang menjadi kriteria untuk penilaian yang bisa dipahami? Kriteria yang akan dinilai yaitu sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan itu. Jadi itu pun bisa kita lihat dari KKTP ya, atau kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Kalau dulu namanya KKM ya, kriteria ketercapaian minimum. Nah, sekarang di kurikulum Merdeka ini menjadi KKTP. Selanjutnya nih kan Bu, gimana caranya untuk menggugah pemikiran dan melibatkan semua peserta didik dalam menuangkan ide-idenya itu dalam unjuk kerjanya tadi? Yaitu dengan cara menerapkan model pembelajaran dalam suatu proses pembelajaran. Salah satu model pembelajarannya yang tepat untuk diterapkan yaitu project based learning, seperti menyusun teks prosedur dengan tema yang telah dipilih. Nah, teks prosedur tersebut dituangkan dalam kertas HPS yang kemudian dihias oleh peserta didik semenarik mungkin dan dipresentasikan di depan kelas. Oh, berarti ketika mereka menghias itu mereka diberi kesempatan untuk menuangkan ide-ide, berkreasi gitu ya. Oh, sehingga bisa meningkat lah gimana motivasinya. Iya. Lalu Bu, situasi yang bagaimana atau situasi apa saja yang dapat melibatkan peserta didik untuk membuat ide-ide besar? Nah, situasi yang bisa melibatkan peserta didik dalam menuangkan ide-idenya tentu saja ya kita berikan kebebasan lah ya kepada peserta didik tadi untuk berkreasi dengan cara seperti dalam materi teks prosedur ya. Nah, di situ kan anak-anak bisa diberi kebebasan untuk menghias hasil kerjanya semenarik mungkin seperti tadi itu ya kan, dengan menuangkan ide-idenya dalam bentuk apapun, dalam bentuk gambar atau sesuai dengan tema yang pada saat itu tadi diberikan oleh gurunya, atau biasa lainnya bisa dituangkannya dalam apa jadi hasil kerjanya. Kemudian kan Bu, gimana pendekatan penyampaian materi sehingga menghasilkan minat dan keingintahuan peserta didik itu tinggi gitu terhadap materi pembelajaran yang akan dipelajari di hari itu. Semua itu dapat tercipta dengan menerapkan model pembelajaran media pembelajaran yang sesuai dengan materi yang diajarkan. Oh, berarti media, modul, modelnya juga itu sangat mempengaruhi ya Bu ya, minat dan rasa ingin tahu. Sesuai dengan materi yang diajarkan. Lalu Bu, kira-kira peluang yang bagaimana yang bisa menopang minat peserta didik itu, terutama ketika misalnya pembelajaran itu sulit bagi mereka? Ketika pembelajaran itu sulit ya, kayak matematika biasanya kan anak-anak menganggap itu sulit gitu ya. Ya mungkin solusinya yang kami berikan yaitu dengan memberikan media pembelajaran yang menarik ya, atau media pembelajaran di mana akan memberikan kemudahan bagi peserta didik dalam memahaminya, seperti dalam bentuk video atau permainan begitu mungkin. Kemudian kan Bu, tentu dalam proses pembelajaran itu ada hambatannya juga ya kan. Nah, lantas apa saja hambatan yang menimbulkan
kecilnya pengambilan resiko, rendahnya imajinasi peserta didik, kemudian kurang berani dalam menyampaikan pendapat yang ia miliki gitu. Beberapa hambatan menimbulkan saat pengambilan resiko, rendahnya imajinasi. Di sini peserta didik dalam memahami materi, selain itu juga kurang percaya diri. Jadi dia memang agak lambat, tambah lagi tidak percaya diri. Jadi dalam menyampaikan pendapat itu ya, dia Jadi kayak nggak berani lah gitu ya kan, kurang mau, nggak pede ya bahasa sekarang ya, nggak pede lah, iya. apapun ya udah ya nggak berani jadinya. Itulah hambatannya. Baiklah teman-teman, kami sudah diberi kesempatan untuk menggali informasi sedikit banyaknya dari kedua narasumber kita ini. Namun dari teman-teman kami kelompok masih ada yang belum bisa berbincang-bincang dengan kedua ibu kita yang sangat luar biasa ini. Maka dari itu kami memberikan kesempatan untuk kedua teman kami yang lain untuk juga dapat berbincang-bincang ataupun menggali informasi dari kedua narasumber kita kali ini. Maka dari itu kita akan melakukan pergantian sebentar agar nantinya ilmu yang kita peroleh itu bisa lebih banyak lagi. Oke teman-teman sekalian, kembali lagi bersama program bincang-bincang kita. Kita lanjutkan untuk pertanyaan berikutnya ya Ibu. Iya. Pertanyaan yang berikutnya, bagaimana caranya peserta didik akan terlibat dalam mengeksplorasi ide-ide besar dan pertanyaan penting? Karena kan peserta didik dituntut untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran kan Bu. Kira-kira bagaimana Bu? Mana ya? Bisa melalui kegiatan diskusi kelompok, itu bisa peserta didik tadi itu kan bisa di situ terlibat langsung dan juga bisa meluangkan diri. Oke, yang selanjutnya kan Bu, kegiatan belajar yang seperti apa untuk melihat kemampuan puncak peserta didik Bu? Misalnya, apakah pekerjaan rumah atau pengalaman pembelajaran di luar kelas seperti apa? Sehingga kita bisa melihat, oh ini kemampuannya, gitu, kemampuan puncaknya gitu Bu. Salah satunya hal yang bisa membangkitkan mereka untuk mengembangkan atau pemahaman peserta didik tentang materi yang dibahas, yaitu melalui kegiatan di luar kelas, karena mereka lebih emang sambil bermain ya kan di luar kelas. Padahal mata pelajaran IPA yang agak sering dan selalu dilakukan di kelas 5, misalnya mengenai pupuk peserta didik dikenalkan dengan pupuk yang digunakan pada tanaman yang ada di lingkungan sekolah. Jadi mereka bisa lebih asik mana yang di rumah, apa bedanya dengan yang di sekolah. Jadi mereka bisa membangkitkan minat belajar tentang materi yang mereka pelajari. Kemudian mereka jadi lebih paham ya Bu, karena langsung praktek langsung ya. Langsung dilihat bagaimana kejadiannya gitu. Ada di rumah, oh yang di rumah Iya. seperti ini, oh yang di sekolah seperti ini. Iya. Jadi mereka bisa membedakan, membandingkan. Meningkatkan pemahaman dibandingkan ya Bu. Oke baik Bu. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, bagaimana peserta didik akan dipandu untuk memikirkan kembali pemahaman mereka tentang ide-ide penting yang sudah tentang ide-ide penting mereka. Nah itu mungkin bisa melalui penilaian diri atau bisa juga dengan umpan balik yang biasanya dilakukan oleh guru dan peserta didik ketika di akhir pembelajaran ya. Itu kan biasa kita kan merefleksi, merefleksikan ya, baik itu tentang diri anak atau pembelajaran pada hari itu. Kemudian juga bisa juga melalui penilaian antar peserta didik ya, karena kan penilaian itu banyak ya, bisa dengan peserta didik, itu boleh. Kemudian juga dengan penilaian ini atau penilaian diri atau umpan balik dan refleksi ini, nah itu mungkin akan mendorong peserta didik bagaimana mengingat kembali apa ya yang ia dapatkan pada hari itu,
ketika proses pembelajaran berlangsung. Jadi dikasih ruang untuk refleksi ya kan, Iya. untuk merenungkan kelemahan, kekuatannya di mana sehingga dia bisa meningkatkan lagi. Ya, benar. Oke. Untuk selanjutnya kan Bu, mengakomodasi ya. Ini kan mengakomodasi kan? Oke. Bagaimana cara Ibu untuk mengakomodasi berbagai kebutuhan perkembangan peserta didik kan? Kebutuhannya itu berbeda, kebutuhan Iya. belajar, kemudian gaya belajarnya pun Iya. berbeda-beda. Iya. Ada yang suka mendengar, ada yang suka langsung melihat Iya. kan Bu kan? Iya. Kemudian pengetahuan awalnya pun Iya. berbeda. Nah, bagaimana cara Ibu mengakomodasikannya gitu agar arah pembelajarannya dapat mencapai Iya, tujuan. sampai tujuannya. Nah, itu sebelum pembelajaran itu biasanya kan kita melakukan diagnosis awal ya. Biasanya Tes diagnostik tes ya. diagnostik. Nah, dari situ kita tahu itu anak-anak itu minatnya yang mana, daya belajar yang dia suka itu yang mana gitu kan. Nah, setelah kita tahu, barulah kita bisa buat dalam satu kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi ya, berdiferensiasi di mana di dalam pembelajaran metode berdiferensiasi ini guru menerapkan gaya belajar dan gaya belajarnya itu sesuai dengan minat mereka masing-masing. Jadi dikelompokkan berdasarkan minat dan gaya belajar mereka yang mereka sukai ya. Nah, seperti yang tadi disampaikan, ada anak yang suka audio ya, atau yang visual, atau ada yang kinestetik. Berarti ya kita harus tahu dulu kemampuan awalnya kan, Iya. Bu, minatnya di mana, gaya belajarnya seperti apa, Iya. lalu nanti bisa kita kelompokkan. Yang minatnya sama, udah satu Iya, kelompok. satu kelompok. Yang kinestetik satu kelompok. Iya. Lalu bisa lah dilakukan pembelajaran diferensiasi gitu ya Bu ya. Iya. Oke. Baik, untuk pertanyaan berikutnya, bagaimana cara menyesuaikan rencana pembelajaran apabila terdapat perubahan kondisi di dalam kelas untuk memaksimalkan keterlibatan dan efektivitas pembelajaran? Kami sebagai guru sebelum itu harus melakukan tes diagnosis sebelum memulai pembelajaran. Selain itu, guru juga harus melakukan pengamatan di dalam kelas tersebut untuk mengetahui apa saja kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh peserta didik selama proses pembelajaran dan untuk memaksimalkan tujuan pembelajaran yang akan dicapai dan efektivitas pembelajaran. Berarti untuk meminimalisir adanya perubahan rencana pembelajaran harus dilakukan dulu tes diagnostik awal ya. Kita tahu dulu apa kebutuhan Apa yang diperlukan mereka, apa yang diperlukan, itu kita amati ya. Untuk kemudian efektif pembelajaran. Baik, terima kasih. Oke, selanjutnya kan Bu tentang pengalaman belajar nih, pengalaman belajar peserta didik. Nah, pengalaman belajar apa menurut Ibu yang paling baik untuk bisa mengembangkan dan memperdalam pemahaman peserta didik? Pengalaman belajar ya. Iya. Ya, kalau menurut Ibu sih harus belajar pembelajaran yang berpusat pada peserta didik ya, sehingga di situ peserta didik terlibat langsung dalam proses pembelajaran. Nah, sekarang kan banyak ya metode-metode baru yang semuanya itu berpusat pada peserta didik ya, peserta didik kooperatif atau ada PBL itu kan ada ya. Iya. Nah, itu iya program learning. Jadi di situ kan anak-anak langsung bisa langsung masalah apa dan kemudian dipecahkan, bagaimana cara memecahkannya, dan anak-anak itu langsung turun gitu. Berarti dengan kita libatkan mereka ke proyek, Iya. pembelajaran, intinya mereka harus terlibat. Iya. Dengan begitu dapat memperdalam pemahaman Pemahaman mereka tentang mereka. materi yang kita Iya. berikan, gitu ya Bu ya. Intinya berpusat pada peserta didik kan. Kalau misalnya di kelas 2 kan Bu, kayak apa? Project lah. Project, ya. Nah, yang bisa mereka kerjakan. Proyek yang bisa mereka kerjakan banyak dalam setiap pelajaran itu kan, materinya itu bisa kita kaitkan dengan masalah-masalah pemecahkan masalah ya. Dan itu untuk di kelas 2 sudah bisa kok kita kaitkan. Sudah bisa diterapkannya untuk tingkat
sudah kelas 2 ya Bu. Udah. Tapi ya mungkin yang sederhana. Yang sederhana, iya. Oke Bu. Baik, untuk pertanyaan berikutnya, ya sepertinya ini pertanyaan terakhir, ibu-ibu sekalian. Ya, untuk pertanyaan yang terakhir ini adalah bagaimana meminimalkan kemungkinan kesalahpahaman? Bagaimana mengatur dan mengurutkan pengajaran dan pembelajaran untuk memaksimalkan keterlibatan dan efektivitas dalam proses pembelajaran? Meminimalkan gimana nih? Bagaimana meminimalkan kemungkinan kesalahpahaman dalam proses pembelajaran, Oh. atau bagaimana cara mengatur dan mengurutkan proses pembelajaran biar terjadi secara efektif? Oh gitu ya. Sebelum kita ngajar kan itu kita sudah harus menyusun model aja ya. Iya. Nggak bukan itu aja sebenarnya, ada total, ada kosong. Nah itu kan sudah harus kita susun sebelum kita terjun langsung atau sebelum kita mengadakan proses pembelajaran. Nah dengan kita susun tadi pembelajaran itu mungkin akan lebih efektif karena kan semuanya sudah tercantum tanggal berapa, materinya apa gitu. Kemudian yang tentu saja dengan cara melibatkan peserta didik tadi. Kita harus menyusun rencana kegiatan. Iya, Bu. iya. Baru Siapkan dipersiapkan sebelumnya. Oke, untuk bincang-bincang kita sudah selesai. Kami kembalikan ke moderator. Baiklah teman-teman semua yang telah mendengarkan podcast kami. Sekian bincang-bincang dari kami dengan kedua narasumber kita. Berdasarkan pemaparan kedua narasumber, dapat kita simpulkan bahwasanya setiap peserta didik itu adalah individu yang berbeda dan memiliki karakter yang berbeda pula. Berbeda gaya belajarnya, berbeda pemahaman awalnya, berbeda latar belakangnya dan lain-lain. Oleh sebab itu, sebagai guru ataupun sebagai calon guru, kita dituntut untuk dapat memaksimalkan segala perbedaan tersebut sehingga pembelajaran itu dapat berjalan dengan maksimal dan tujuan pembelajarannya dapat tercapai. Nah, untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut ada banyak cara yang perlu dilakukan oleh seorang guru. Bisa dari pembelajaran berdiferensiasi, atau bisa menggunakan media pembelajaran yang menarik, atau menyesuaikan dengan karakter peserta didiknya masing-masing, atau bahkan bisa juga meningkatkan literasi peserta didik dan literasi gurunya juga. Bukan hanya peserta didik yang perlu meningkatkan literasinya, tapi guru juga agar guru nantinya bisa mengikuti perkembangan zaman dan tidak ketinggalan zaman. Begitulah yang dapat kita terima atau dapat kita kutip dari pemaparan kedua narasumber kita ini. Oleh sebab itu, terakhir kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu sudah dari ini yang telah banyak meluangkan waktu dan membagikan ini kepada kami. Baiklah, sekian dari kami. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye bye.